Jadi Roh Kudus yang memampukan kita. Nah, kalau kita masa bodoh, kita pikir, sudah pokoknya saya satu kali percaya Tuhan Yesus, sudah. Dan kita akan mudah gagal dalam perjalanan. Kita akan mudah untuk keluar dari jalannya Tuhan. Nah itu. Jadi Tuhan mau kita dipimpin dalam seluruh kebenaran. Yang ayat berikutnya itu saya tulis Matius 7 ayat 13 dan 14. Kita ingat ayat ini populer sekali. Jadi firman Tuhan Yesus katakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu, luaslah pintu dan lebarlah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ada jalan pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Kemudian Tuhan Yesus katakan dalam ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Berkali-kali saya ulang, kiranya kita yang sedikit ini, kita mau berjuang, bertahan hidup benar, bertahan hidup dalam jalan Tuhan, supaya kita selamat. Jalan Tuhan adalah jalan sempit itu. Jalan penyangkalan diri. Tuhan Yesus bilang, syarat untuk ikut aku, pikul salib, sangkal diri, pikul salib, dan tiap-tiap hari ikut aku. Tidak ada jalan. Dan itu jalan sempit. Jalan penyangkalan diri. Salah satu contoh penyangkalan diri adalah ketika kamu dicaci maki, maka langsung membalas dengan mencaci maki. Itu jalan lebar. Tapi jalan sempit, ketika kamu dicaci maki, tidak membalas dengan mencaci maki. Jadi banyak kali kita ada di jalan lebar kan? Dan kita kira nggak apa-apa. Yang penting hari Minggu saya ibadah. Dosanya dihapus. Itu celaka. Itu bisa menyangka selamat, tapi tidak selamat. Karena jalan lebar dan jalan sempit itu bukan jalan sempitnya ke sana, jalan lebarnya ke sana. Bukan. Jalan lebar dan jalan sempit, kita sewaktu-waktu kaki kita pindah ke jalan lebar. Sewaktu-waktu kita keluar dari jalan keselamatan. Pagi ini kita ketika dicaci maki, saya tidak mau membalas dengan mencaci maki. Tapi begitu sore, caci maki sudah datang 2 kali, kita bilang, jangan membalas caci maki dengan caci maki. Terus datang ketiga kali, kita bilang, wah, itu ada orang dari daerah saya, dia bilang begini, Tuhan Yesus ajar, kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan juga pipi kanan. Dia bilang, kalau sudah beri pipi kanan, dia masih tampar, sudah tidak ada pipi, saya yang balas dia. Saya kasih tamparan itu ke pipinya. Maksudnya dia sudah harus balas. Nggak bisa katanya. Jadi itu jalan lebar. Balas. Balas. Jalan lebar itu balas. Banyak jalan lebar yang orang Kristen tempuh. Tapi menyangka selamat. Ini yang berbahaya. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, jalan sempit itu cuma sedikit orang yang mendapatinya. Itu sebabnya Tuhan mau kita dalam takut akan Tuhan, kita berjuang untuk bertahan hidup di jalannya Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan tunjuk jalan. Bukan cuma tunjuk, itu dijalani, bukan. Tuhan tunjuk jalan, tapi Tuhan tuntun kita melangkah di jalan itu.
dituntun. Roh Kudus tuntun kita, dipimpin dalam segala kebenaran, jalan kebenaran. Jadi itu sebabnya Tuhan Yesus bilang yang selamat cuma sedikit. Yang bertahan, yang rela, yang memberi diri untuk ada di jalan sempit itu cuma sedikit. Karena banyak yang sudah jalan di jalan sempit, dia berubah. Itu sebabnya kita perlu bertahan. Nah, berikutnya. Mazmur 128. Ini sikap orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Tiap kali saudara dan saya kita baca firman Tuhan, kita dengar khotbah, itu menuntun kita di jalan yang Tuhan tunjukkan. Kita dituntun, kita didorong, diingatkan, diarahkan untuk hidup di jalan yang Tuhan tentukan. Tuhan tunjukkan. Selalu kembali ke pilihan kita. Kita memilih untuk ikuti jalan yang Tuhan tunjukkan atau kita ikuti jalan kita sendiri. Karena kita kebanyakan memang kita ini suka ikuti pendapat kita sendiri. Jalan kita sendiri. Kebanyakan kita terjebak di pendapat, jalan pikiran kita sendiri. Jalan pikiran sendiri itu seringkali atau kebanyakan itu bertentangan atau sangat beda dengan jalan yang Tuhan tunjukkan. Nah, kita rindu supaya dalam takut akan Tuhan, kita akan hidup menuruti jalan yang Tuhan tunjukkan ke kita. Jadi tiap kali kita dengar, kita baca, merenung firman Tuhan, itu kita dituntun ke jalannya Tuhan. Nah, soal bertahan atau tidak, itu urusan berikutnya. Tapi kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka kita mampu bertahan hidup dalam jalannya Tuhan. Jalan kebenaran yang menuju kehidupan, yang menuju hidup yang kekal.